Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bika Batik. Proses pemasaran. Kegiatan pemasaran yang dilaksanakan oleh setiap perusahaan perlu dikoordinasikan dan diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan umumnya dan tujuan bidang pemasaran khususnya. Alat koordinasi dan pengarahan kegiatan pemasaran tersebut adalah rencana pemasaran. Yang dimaksudkan dengan pemasaran dalam hal ini adalah kegiatan yang langsung berkaitan dengan mengalirnya barang atau jasa dari produsen ke konsumen dalam rangka upaya memenuhi keinginan serta kebutuhan masyarakat. Dalam proses pemasaran sosial terdapat beberapa faktor, antara lain 1. Problem definition, yaitu usaha penjualan batik mempunyai berbagai masalah yang menyebabkan batik tidak terlalu diminati. Adapun permasalahannya yaitu terjadi penjiblakan motif, munculnya batik printing, derasnya batik impor masuk ke Indonesia, rendahnya minat generasi muda untuk menekuni seni membatik, dan lambatnya perkembangan industri batik karena masalah modal. Yang kedua ada target segmen pasar, yaitu batik banyak digemari untuk dipakai dalam suatu acara dan paling banyak diminati dari kalangan umur 25 ke atas. Pasar individu yang lebih dikenal dengan customized marketing atau one-to-one marketing, di mana konsumen dilayani secara individu. Dalam hal ini, Bikia Batik menyediakan jasa batik tulis yang dimana dapat melayani pasar individu secara customized, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen seperti yang mereka harapkan. Bikia Batik juga menargetkan para pelajar untuk mengikuti workshop mereka dalam pembuatan eco-printing. Yang ketiga, analisis konsumen. Tiap target segmen pasar harus diriset tentang 1. Bagaimana pemikiran orang terhadap batik. 2. Proses apa yang perlu untuk membantu mereka merubah perilakunya. Yang ketiga, faktor-faktor apa yang mempengaruhi mereka untuk membeli produk batik. Bikia Batik harus berusaha mencari dan berkomunikasi dengan target pasar yang lebih dalam lagi. Yang keempat ada analisa saluran yang berpengaruh, yaitu pemasar harus perlu bekerja sama dengan sejumlah komunitas atau organisasi yang berpengaruh untuk melaksanakan jasa mereka. Untuk Bikia Batik dalam ajang pameran budaya, workshop untuk para pelajar, dan rangkaian acara dalam komunitas batik. Yang kelima, strategi pemasaran, yaitu seorang agen perubahan dapat menggunakan 4P sebagai strategi pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Dalam hal ini, produk mengembangkan bahan berkualitas tinggi. Yang kedua, produk membuat macam jenis produk. Yang ketiga, produk hasil originalitas sendiri. Yang kedua ada price. Harga dinaikkan sesuai produk dan tax diturunkan. Yang ketiga, place, yaitu tempat yang mudah dijangkau dan berada di wilayah pemasaran. Yang keempat, promotion atau promosi, yaitu pemasaran digital melalui media sosial, mempunyai online shop untuk menjangkau konsumen jauh, dan mengikuti ajang-ajang pameran. B. Proses pemasaran strategis. 1. Strategi penetapan dan penentuan posisi pasar. Penetapan pasar sasaran artinya memilih konsumen atau organisasi yang akan dilayani manajemen dalam pasar produk. Jika kebutuhan dan keinginan pembeli bervariasi, pasar sasaran biasanya terdiri atas satu atau lebih segmen pasar produk. 2. Strategi penentuan posisi. Strategi penentuan posisi dalam program pemasaran merupakan hasil kombinasi antara strategi produk, saluran distribusi, harga, dan promosi yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan posisinya terhadap pesaing utama dalam usaha memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar sasaran.
3. Pemilihan strategi pemasaran. Dasar analisis berguna untuk mengklasifikasi situasi strategi pemasaran pada tahap pengembangan, pertumbuhan, kematangan, penurunan, atau global dari evolusi pasar produk. 4. Strategi produk baru. Produk baru dibutuhkan untuk mengganti produk lama yang penjualan dan profitnya menurun. Strategi pengembangan dan penentuan posisi untuk memasuki pasar baru melibatkan semua fungsi bisnis. Proses perencanaan produk baru yang terkoordinasi dengan baik akan sangat penting untuk memuaskan keinginan konsumen dan produksi bermutu tinggi serta harga bersaing. C. Program pemasaran. Program pemasaran atau marketing program adalah penggabungan seluruh rencana pemasaran perusahaan menjadi suatu rencana besar. Konsep pemasaran adalah gagasan-gagasan yang harus diupayakan oleh perusahaan menggunakan seluruh kemampuannya untuk memuaskan pelanggan dengan menghasilkan keuntungan. D. Konsep pemasaran. 1. Konsep produksi. Konsep ini berlaku bila kita ingin memperluas pasar. Adapun ciri-cirinya yaitu konsumen menyukai produk yang tersedia luas dan harganya murah, produsen berkonsentrasi pada efisiensi, produk yang tinggi dengan biaya yang rendah, distribusi secara besar-besaran, dan mutu produk rendah. 2. Konsep produk. Konsep ini mengasumsikan bahwa konsumen akan menyukai produk yang bermutu, berkinerja, atau inovatif. Konsep ini lupa untuk memikirkan konsumen. Adapun ciri-cirinya yaitu produk terbatas, kualitas tinggi, dan harganya yang mahal. 3. Konsep penjualan. Konsep ini memandang konsumen tidak akan membeli produk kalau tidak dipaksa, sehingga produsen harus melakukan berbagai cara promosi dan harus gencar. Ciri-cirinya adalah produsen melakukan kegiatan promosi secara gencar atau mungkin memaksa. Dan yang kedua, konsumen atau pelanggan bersifat lamban. Kalau tidak ditawarkan, tidak akan membeli. Yang keempat, pemasaran. Konsep ini bertentangan dengan tiga konsep sebelumnya. Konsep ini secara umum menggambarkan adanya perhatian yang serius terhadap konsumen. Bila konsep penjualan berorientasi pada kebutuhan penjual, konsep ini berorientasi pada kebutuhan pembeli. Ciri-cirinya adalah konsumen akan membeli karena memang membutuhkan, tidak harus membujuk, dan pasar sasaran terpilih. Kelima, konsep pemasaran masyarakat. Konsep ini mengandung filosofi bahwa tugas organisasi adalah menentukan keinginan dan kebutuhan serta minat dari pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara efektif dan efisien dengan tetap memelihara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan konsumen. Konsep ini sangat penting di era sekarang yang sudah banyaknya kerusakan lingkungan, degradasi moral, serta rusaknya nilai-nilai budaya. Dan yang terakhir 6, konsep pemasaran holistik. Konsep atau model pemasaran holistik didasarkan atas pengembangan desain dan implementasi program kepemasaran, progres, dan aktivitas-aktivitas karena adanya sifat keluasan dan saling ketergantungan antara berbagai entitas yang ada. Analisis strategi pemasaran dengan SWOT. Adanya penilaian SWOT membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT, kita tidak dapat mengetahui potensi pasar, minat, dan peluang pasar yang bisa dimanfaatkan. Analisis SWOT pada UKM BIK Batik dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang ada. UKM BIK Batik mempunyai beberapa kekuatan atau strength, yaitu 1. Mutu produk yang dihasilkan baik. Pihak UKM BIK Batik ini selalu mengutamakan mutu produk yang dihasilkan baik dari segi desain, variasi bentuk, atau ukuran. 2. Hubungan yang terjalin baik antara pemilik dan pelanggan. Dengan cara memberikan pelayanan secara optimal pada saat proses transaksi berlangsung maupun memberikan produk yang berkualitas serta jaminan apabila produk cacat untuk kepuasan konsumen. 3. Memiliki khas produk. Produk BIK Batik memiliki ciri tersendiri seperti 100% handmade, batik tulis warna alam dan sintetis, dan juga ekoprint, serta terdapat motif-motif khas Lampung. UKM BIK Batik mempunyai beberapa kelemahan yaitu weakness, 1. Sumber daya manusia, karena kesulitan dalam mencari tenaga ahli, karena sedikitnya orang yang bisa dan mau membatik dan keterbatasan. 2. Proses pembuatannya. Proses pembuatannya cukup lama karena 100% handmade. 3. Produk.
Karena ada produk yang dihasilkan dibuat dengan pewarna alami dan ekoprint, jadi warna yang dihasilkan agak pudar dan kurang rapi. UKM Bika Batik mempunyai beberapa peluang atau opportunities, yaitu 1. Promosi. Karena Bika Batik sering mengikuti parade budaya dengan membuka stand dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah Lampung, hal ini dapat membuka peluang untuk Bika Batik menjadi lebih dikenal oleh masyarakat. 2. Pelanggan. Usaha Bika Batik dengan mempertahankan pelanggan lama dan pelanggan baru dan menyajikan produk-produk baru yang lebih bervariasi. 3. Potensi pasar. Potensi pasar di Lampung masih sangat besar. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah penduduk Lampung yang semakin bertambah tiap tahunnya. UKM Bika Batik juga mempunyai beberapa ancaman atau threat, yaitu 1. Pesaing. Peningkatan jumlah produsen batik terutama untuk luar daerah, yang mana keberadaan batik telah terlebih dahulu ada jadi pesaing berat dalam usaha batik, serta desain dan teknologi canggih yang mereka gunakan sehingga batik yang dihasilkan lebih menarik. 2. Tingkat inflasi yang fluktuatif. Inflasi yang tinggi menunjukkan adanya kenaikan harga rata-rata barang atau jasa di tingkat konsumen yang cukup tinggi, sehingga terjadi penurunan kemampuan daya beli uang untuk memperoleh barang atau jasa. 3. Masyarakat. Kurangnya apresiasi dan minat masyarakat yang kurang tertarik dengan batik-batik tradisional. Kesimpulan, pemasaran yang dilakukan oleh Bika Batik dengan memiliki produk batik yang terbuat dari ekoprinting. Pemasaran dilakukan menggunakan kegiatan yang langsung berkaitan dengan mengalirnya barang atau jasa dari produsen ke konsumen dalam rangka upaya memenuhi keinginan serta kebutuhan masyarakat. Target pasar yang diberikan untuk umum, terutama bagi para pelajar atau generasi muda yang ingin belajar lebih mengenai batik printing atau batik yang menggunakan eco-printing. Strategi penentuan posisi dalam program pemasaran menggunakan hasil kombinasi antara strategi produk, saluran distribusi, harga, dan promosi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan posisinya terhadap pesaing utama dalam usaha memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Saran, pemasaran Bika Batik seharusnya lebih diperhatikan kembali dengan banyaknya usaha batik printing, namun belum banyak yang menggunakan eco-printing. Bika Batik bisa lebih memasarkan produk dengan cara membuka sebuah workshop mengenai batik eco-printing. Dapat dimulai dari lingkungan kecil seperti perumahan, menggunakan metode workshop seperti demo masak untuk mengenalkan sebuah produk panci yang dilakukan para ibu-ibu. Walaupun targetnya umum, tetapi dapat difokuskan terlebih dahulu pada suatu target agar bisa menyebar secara menyeluruh. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.